Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, Natal sudah semakin dekat. Kami kau ajak untuk merenungkan tindakan dan perbuatan putrimu Bunda Maria. Dan kami bersyukur bahwa lewat Bunda Maria kami belajar banyak tentang bagaimana kedekatanmu dengan kami manusia. Dengan mengirim Roh Kudus kepada kami semua. Bantu kami ya Bapa untuk hidup dalam roh itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang keberangkatan Maria dengan bergegas-gegas menuju ke rumah Elisabet, ke rumah Zakaria. Yang dikatakan oleh malaikat bahwa Elisabet yang tua itu juga sedang mengandung karena Roh Kudus. Ada banyak hal yang bisa kita renungkan tentang kunjungan Maria ke Elisabet ini. Misalnya kalau kita katakan bahwa Bunda Maria ingin dalam tanda petik membuktikan bahwa kata-kata malaikat yang shocking itu, yang mengejutkan itu, menggetarkan hatinya bahwa dia akan menjadi ibu Tuhan itu, ingin menyatakan bahwa oh ternyata apa yang dikatakan itu benar, dan dia menambah iman, menguatkan iman, keyakinannya. Ya, di samping tentu saja ada sukacita, ada kegembiraan karena Roh Kudus yang meluap-luap dalam hatinya, ada suatu pengalaman akan Allah yang menggetarkan, yang menguatkan, sehingga dia tergerak, mengaju untuk mencari, untuk bertemu dan melayani juga Elisabet, karena dia tahu Elisabet dalam usia tua, pasti dia butuh orang yang dapat membantu dia. Mengandung dalam usia tua itu berarti harus hati-hati, dia harus bedridden, harus tinggal dan seterusnya. Jadi ada berbagai macam unsur. Pertama dorongan Roh Kudus, ya. Kemudian untuk membuat keyakinan bahwa dia juga butuh suatu peneguhan dari Elisabet, ya, dan juga menolong Elisabet dalam usia tua itu. Maka saya yakin bahwa Bunda Maria tahu persis apa yang terjadi dengan kenyataan tentang Yohanes Pemandi, bagaimana ia dikandung oleh ibunya yang sudah tua dan ayahnya yang sudah tua juga. Jadi dia mendengar, tahu. Jadi Elisabet menjadi teman curhat, bukan hanya curhat sekedar curhat, tapi curhat yang mendalam. Ya, maka kalau kita lihat dalam percakapan kita bagaimana Bunda Maria datang ke Elisabet, ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dan pengalaman ini menurut saya ada sesuatu hal yang mungkin perlu kita renungkan juga, bahwa begitulah sebetulnya hidup rohani kita. Ya, saya mau mengatakan perjumpaan Maria dan Elisabet itu adalah suatu bagaimana perjumpaan orang yang hidup dalam Roh Kudus, orang yang mengembangkan hidup roh. Ya, seperti itulah, ya, yang harus menjadi perjalanan hidup rohani kita, adalah perjalanan hidup di mana Tuhan, kita mengalami kehadiran Tuhan yang memberikan pesan, yang memberikan misi kepada hidup kita, yang memberikan pernyataan bahwa kita adalah dicintai, dikasihi oleh Allah. Jadi pengalaman akan Allah itulah yang mendorong, menggerakkan orang untuk melayani orang lain yang tidak mampu dan tidak bisa, yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Nah, karena digerakkan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang kemudian menjadi berperanan di sini menurut saya. Jadi Roh Kudus yang berperanan. Kita hidup dalam roh yang menggerakkan, roh yang membangkitkan roh yang sama, roh di dalam diri Elisabet. Bayi yang dalam kandunganku tergerak kegirangan. Jadi roh saling. Jadi perjumpaan itu adalah bukan hanya perjumpaan menolong secara manusiawi, tapi juga membangkitkan Roh Kudus, roh yang hidup, roh yang kuat dalam diri Elisabet. Jadi kalau kita lihat bahwa
perjumpaan Maria dan Elizabeth itu bukan hanya secara material Bunda Maria menolong Elizabeth yang nampak, tapi lebih daripada membangkitkan hidup rohani. Membangkitkan sesuatu yang di dalam hidup rohani Elizabeth yang sudah ada, muncul terjadi suatu dialog yang sangat dalam. Jadi orang tidak terbatas kepada bantuan fisik, tapi membuat orang menjadi sukacita. Nah dari sanalah muncul kemudian Magnificat Maria. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena arah juru selamatku. Sebab ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Jadi kalau kita perhatikan perjumpaan Maria dan Elizabeth itu bukannya perjumpaan biasa. Tapi lebih daripada itu perjumpaan dua orang yang mengalami keagungan Tuhan. Nah, disinilah kita lihat bahwa kemudian bagaimana hidup rohani kita harus tumbuh dan berkembang. Ya. Bagaimana kita harus berdialog dengan orang yang dapat menolong kita. Ya, membutuhkan seorang Maria. Hidup rohani yang seperti itu yang menurut saya, gambaran saya adalah orang yang sungguh-sungguh mengalami Allah dan roh itu bekerja dalam diri dia dengan sangat luar biasa. Ya. Maka para saudaraku yang terkasih, mari kita lihat hidup rohani kita sendiri. Bagaimana pertumbuhan perkembangan hidup rohani kita ketika kita rajin setia dengan hidup rohani, dengan doa-doa, dengan meditasi, dengan baca kitab suci, menuju kemana sebetulnya arahnya itu. Nah, kalau kita lihat dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Kidung Agung, ya, bagaimana Kidung Agung menyebut Tuhan itu sebagai kekasihnya. Ya. Kidung Agung adalah bacaan yang sangat disukai oleh para mistikus. Yohanes dari Salib, Santo Bernardus Clairvaux. Karena di situ menunjukkan bahwa Allah itu menjadi kekasih hati kita. Ya, kita menjadi kekasih hati Allah. Jadi suatu relasi personal, relasi yang sangat akrab, yang sangat intim, bahkan dilukiskan sebagai suatu perkawinan. Yohanes dari Salib menyebut perkawinan rohani. Itulah semakin arah yang mendalam dari hidup rohani kita adalah suatu perkawinan, suatu perjumpaan, suatu kesatuan. Yang gak bisa lukiskan dengan kata-kata lalu dikatakan dengan sepacam perkawinan gitu loh. Bagaimana persatuan itu terjadi? Ya itu semacam perkawinan itu. Kebersatuan yang sangat dalam perkawinan rohani seperti itu. Ya. Tidak banyak orang yang mengalami pengalaman rohani yang begitu mendalam seperti yang dilukiskan dalam Kidung Agung. Jadi kalau kita perhatikan, kalau mau jujur juga, Bunda Maria itu seperti itu terjadi bukan hanya suatu perkawinan rohani, tapi Roh Kudus yang masuk dalam diri dia berkat Roh Kudus itulah yang kemudian dengan bergabung dengan indung telurnya menyatu. Jadi sangat dalam sekali. Maka kalau Anda perhatikan dalam kredo dikatakan begitu ketika Bunda Maria, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ketika dikandung dari Roh Kudus itu, kita diminta untuk menundukkan kepala dan memegang tangan di dada kita. Saya menjadi mengerti mengapa itu diminta oleh gereja. Karena Bunda Maria itu sendiri menerima roh Allah. Roh Allah inilah yang kemudian bergabung dengan indung telurnya melahirkan Yesus. Jadi Allah itu sungguh-sungguh menyatu dalam diri dia. Nah, gambaran seperti itu maka kita sangat menghormati Bunda Maria. Luar biasanya Bunda Maria itu seperti itu. Maka kebersatuannya seperti itu. Dan itu dilukiskan oleh Yohanes dari Salib sebagai perkawinan rohani. Dan itu untuk melukiskan suatu yang gambaran yang begitu dalam itu hanya dikatakan perkawinan rohani. Dan itulah sebetulnya tujuan
perjalanan hidup rohani kita. Dan itu tidak banyak orang mengalami. Santa Teresa dari Avila, Santo Yohanes dari Salib, Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, perjumpaan batin yang dalam. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita cek dalam diri kita sendiri. Ya. Bagaimana kita sendiri mengalami perjumpaan kebersatuan dengan Allah seperti suatu perkawinan. Ya. Bagi Anda yang mengalami sebagai perkawinan suami dan istri yang sangat akrab, sangat dalam, menyatu dalam seluruh hidup Anda. Demikian juga dengan kita semua. Ya, semoga Anda dan kita semua semakin menyadari bahwa panggilan kita adalah panggilan yang sangat dalam. Seperti perkawinan rohani, kekasihku. Ya, yang mulai berbicara dari hati ke hati. Dan kedekatan itu diungkapkan dengan berbicara, berbisik-bisik. Seperti suatu perjumpaan, suatu percakapan yang sangat dalam. Maka Teresa Avila melukiskan meditasi itu adalah suatu percakapan, suatu dialog, suatu komunikasi, conversation, intimate conversation with Christ. Ya, maka apakah kita hidup rohani kita juga begitu terjadi intimate conversation, percakapan rohani yang akrab dengan Yesus? Mungkin kita harus bertanya, sejauh itukah? Jadi Natal ini adalah tanda bahwa Tuhan itu mau sangat dekat dengan kita, mau sangat intim dengan kita, mau sangat akrab dengan kita, mau tinggal dalam diri kita. Dengan memberikan Roh Kudus kepada kita, supaya kita bisa berdialog, berkomunikasi, berwawancara, bercakap-cakap dengan Yesus. Ini saudaraku yang terkasih. Nah, bagaimana kita bercakap-cakap dengan Yesus? Ya, terutama dalam keheningan dan kesunyian. Kita bisa bercakap-cakap akrab dengan dia. Sebab dalam keramaian kita bisa tidak banyak berbuat seperti itu. Semoga Anda terdorong, tergerak untuk semakin bercakap-cakap dengan Tuhan. Dalam keheningan, dalam waktu-waktu bersama dia. Tapi juga dalam kehidupan sehari-hari dengan seperti Maria mengunjungi Elizabeth. Bercakap-cakap. Sehingga mereka terjadi suatu dialog, suatu conversation yang sangat dalam sekali. Sehingga cerita tentang Elizabeth, cerita tentang Zakaria, cerita tentang Yohanes Pemandi dimengerti oleh Bunda Maria. Dan itu mungkin diceritakan Bunda Maria kepada para rasul, pengalaman-pengalaman seperti itu. Lalu dilukiskan oleh pengarang Injil tentang semua itu. Saudara, Anda dipanggil dan kita dipanggil untuk bersatu dengan Tuhan. Sangat dalam. Mudah-mudahan Anda tergerak untuk mendapatkan kebersatuan itu. Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua untuk terus berjalan mencari Dia, menemukan Yesus, kekasih hati kita. Karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Semoga hati kita tergerak untuk itu. Bangunkan kekasihku jelitaku, bangunlah. Ayo kita bersekutu, kita mau berbicara dan wawancara seperti bacaan Kidung Agung hari ini. Berkat Tuhan atas Anda semua dan hati Anda dibangunkan oleh Yesus, kekasih hati kita yang ingin Ia bersatu dengan kita. Berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda dan Anda jangan putus asa ketika mengalami kesulitan berat apapun, karena Yesus mau mencintai dan mengasihi Anda dengan seluruh hati Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.